Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mana nih? Hah? Apa? Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah ma yadunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu alaihi biha sukhtahu ila yaumi yalqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat daripada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tadi itu mayadun, tidak menyangka akan sampai itu kalimat dengan apa yang telah sampai. Dianggap ini adalah wajar, enteng, biasa. Yaktubullahu lahu ridwanahu ila yaumi yalqah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencatat dengan kalimat tadi itu ridhonya sampai saat ia ketemu kepada Allah. Kalimat tadi itu dzikir misalnya, nasihah. Kalimat tadi itu adalah kalam thayyib, ya, bicara yang bagus. Allah meridhai itu kalimat bukan saat itu aja, tapi terus ridho sampai di mana dia bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat. Allah ridho kepada dia. Tahukah ridho Allah itu yang paling berharga? Wa ridwanum minallahi akbar, kata Allah. Ridhonya Allah adalah lebih besar. Ketika manusia dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tadi itu ditanya, tentang yang Allah berikan daripada nikmat, maka mereka menyatakan adalah luar biasa kenikmatan yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan, maukah engkau aku berikan kenikmatan yang lebih gede, yang lebih besar? Wa ayyu syai'in akbar min dzalika ya Rabb? Alam u'tika ma huwa akbar min dzalik, kata Allah. Wa ayyu syai'in ya Rabb akbar min dzalik wa qad a'tayna ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Dia merasa tidak ada yang lebih hebat. Pemberian apa yang lebih afdal ya Allah, yang lebih besar itu? Ridai fala askhatu ankum abada. Ridai fala askhatu ankum abada. Aku beri ridha kepada kamu dan aku tidak akan marah kepada kamu selama-lamanya. Enggak ada adab, enggak ada sakit, enggak ada apa. Ridha dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ridai fala askhatu ankum abada. Karena itu tidak ada yang lebih hebat daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ridha itu bisa didapatkan dengan satu kalimat. Jangan ngentengkan kalimat yang baik. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah taala. Kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yadunnu an tablugha ma balagat. Dia menyangka kalimat itu biasa. Tapi yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencatat ridhonya tadi itu tidak ada habis-habisnya sampai di hari ia ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan rembes juga ridhonya sampai ke dzurriyyahnya itu. Karena itu dikatakan
abdi idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa idza baraktu fa inna barakati la nihayatalah. Hambaku, kalau aku ditaati, aku ridho, kata Allah. Kalau aku ridho, aku berkahi. Kalau aku berkahi, berkahku enggak ada ujungnya, terus mengalir. Terus mengalir. Nanti lihat bagaimana mereka solehin omongannya, taat diridhoi oleh Allah, sampai sekarang enggak berhenti, mengalir terus. Ini Imam Ghazali, itu muhaddits, kita dengarkan hadits-haditsnya. Itu bimbingan daripada orang-orang yang soleh. Itu tempat-tempat orang yang soleh, itu pondok-pondok yang berkah, terus mengalir itu ilmunya. Fa inna barakati la nihayatalah. Siapa yang mengambil daripada lautan itu, terus akan dapat berkah. Yang dapat ilmu dari situ, terus akan dapat berkah. Yang baca kitab itu, terus akan dapat berkah. Yang mau lazim ada di tempat itu, di rumah itu, terus akan dapat berkah. Subhanallah. Fa inna barakati la nihayatalah, ya Allah. Nah, karena itu jangan keluar dari lisan kita kecuali yang bisa menghasilkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. Ada kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba daripada yang dimurkai oleh Allah. Dianggap enteng, omong itu dianggap enteng, malah dibuat guyonan. Ma yadunu an tablugha ma balaghat. Dia enggak menyangka kalau kalimat itu akan bisa menyampaikan yang satu yang sangat bahaya. Yaktubullah alaihi biha sukhtahu ila yaumi yalqa. Ternyata dengan satu kalimat Allah Subhanahu wa taala mencatat dia mendapatkan murka sampai hari ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Karena itu kadang-kadang satu gerakan, satu ucapan akan membuat kamu mal'un selama-lamanya, terlaknat selama-lamanya. Jangan dianggap enteng. Hah? Jangan dianggap enteng itu semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat sejarah bagaimana syaitan tadi itu lebih banyak ibadahnya daripada maksiatnya. Syaitan itu namanya, iblis itu namanya sebetulnya Azazil dulu. Ibadah 80.000 tahun sehingga mendapatkan amanat menjaga langit pertama. Kumpulannya malaikatullah. Hanya karena dia menolak untuk sujud kepada Allah sekali saja, maka mal'un sa'duriyahnya sampai hari kiamat. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Intabih, hati-hati. Jangan dianggap kalimat tadi itu adalah tidak membuat celaka manusia. Jangan ngomong kalau memang tidak ingin celaka. Ngomong yang pasti baik, silahkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menaruh batu ada di mulutnya. Kalau ulama zahir menyatakan itu karena khawatir ngomong yang enggak benar. Hadzal ladzi awradanil mawarid. Tapi kalau ulama batin menyatakan tidak begitu. Ditaruh batu ada di mulutnya. Kenapa? Min kathrati ma'arif fi sadrih yakhafu an yantiqa bima la yudrikuhu as-sami'. Karena ilmunya, sir yang ada di hatinya, khawatir keluar dan tidak akan dipahami orang yang mendengar. Diganjel sama ini. Ngomongnya jadi itu supaya terkontrol. Bukan karena takut salah. Abu Bakar As-Siddiq tidak begitu. Ma auda'anillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma fi sadri minal mawarid illa auda'ahu fi sadri Abi Bakr atau kama qala, yang Allah berikan kepada di hatiku daripada waridat, kata Nabi, kecuali juga diberikan kepada di hati Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakin bisirrin alladhi wagara fi sadrih. Abu Bakar itu unggul bukan karena salatnya lebih banyak atau puasanya, tapi karena sir yang ada di hatinya. Di sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menaruh batu ada di mulutnya karena untuk menjaga sir ini jangan sampai kelepasan dari hatinya. Karena enggak semua orang bisa mengidrak daripada ma'arif, daripada ulum, daripada al-asrar tadi itu. Kalau ahlu zahir menyatakan khawatir Sayyidina Abu Bakar salah ngomong. Khawatir Sayyidina Abu Bakar salah. Ahlul batin menyatakan tidak, karena asrar yang ada di hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khawatir keterlepasan. Khawatir keterlepasan. Baik. Alhasil harus dikontrol. Kalau kamu tadi itu min ahlil ulum, kontrol ngomongnya, jangan buat fitnah. Kontrol ngomongnya juga. Jangan nanti kamu tadi itu membuat fitnah. Akhirnya menjadi tahawun kepada manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu dosa kecil itu. Itu dengan wudu aja insyaallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ustaz, hada syaitan yu'allimukal maksiyah. Ini bukan ustaz. Ini setan yang ngajari kamu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente kalau ketemu orang demikian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ente jauh sama dia. Siapa orang ngajari kamu itu untuk maksiat kepada Allah? Hada bukan ustaz, itu syaitan. Itu bukan muallim. La yastahiq al-ihtiram, la yastahiq at-tawqir, enggak perlu kita hormati, kita harus jauh dari dia. Enggak apa-apa cium anak laki, enggak apa-apa, itu dosa kecil, itu wudu aja diampun dosanya, lewat sholat diampun dosanya. Wallahi hada bukan ustaz, hada syaitan. Hada syaitan yadkhul fil ma'had yu'allimun nas al-ma'siyah. Ini setan yang masuk menyelinap ada di pondok untuk mengajarkan orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang manfaat itu semuanya. Karena itu hati-hati. Jangan kamu tadi itu berbicara yang akhirnya mendapat sukhtullah ila yaumi yalqauna. Sampai menghadap kepada Allah akan mendapat sukhtullah. Mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yahdhar insan min lisani. Harus manusia itu berhati-hati daripada lisannya. Naam. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu yahwi biha ab'ad minats thuraya. Ada seseorang berbicara bil kalimah dengan satu kalimat, yudhiku biha julasa'ahu, untuk membuat tertawa dengan kalimat tadi itu julasa'ahu, orang-orang yang duduk bersama dia, melawak. Mungkin dengan cara menceritakan orang lain atau dengan cerita bohong. Yang penting targetnya untuk membuat orang tertawa. Yahwi biha ab'ad minats thuraya, maka dia akan terjungkal dengan kalimat tadi itu ke neraka ab'ad minats thuraya, lebih jauh daripada bintang Thuraya. Na'udzubillah min dzalik. Ini rupanya tidak dibaca sama doa ini. Dai-dai ilallah tidak baca ini kadang-kadang. Sengaja dia tadi itu berbicara untuk yudhiku biha julasa'ah. Dia berbicara hanya sekedar untuk membuat tertawa si pendengar. Padahal itu tidak benar. Ya boleh orang tadi itu bergurau, boleh. Tapi itu tarwih nafas tidak apa-apa.
Bukan hanya sekedar untuk memperbanyak tertawa. Hati-hati. Nabi menyatakan wa iyyaka wa kathratad dhihki fa innaha tumitul qalb. Hati-hati kamu dengan banyak tertawa. Banyak tertawa itu bisa membuat mati hati. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menemui orang-orang di antara sahabatnya banyak tertawa. Kemudian Nabi menghampiri mereka sambil menyatakan lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kamu tidak tahu bagaimana Israel kalau mencabut nyawa. Kamu enggak tahu baina husnul khatimah wa su'il khatimah. Kamu enggak tahu bagaimana mungkar dan nakir yang akan tanya ada di kubur. Kamu enggak tahu bagaimana azabul qabr wa dhiqil qabr wa wahsyatil qabr. Kamu enggak tahu bagaimana ahwal yaumil qiyamah. Kamu enggak tahu bagaimana Malik dan Zabaniyah, bagaimana azab neraka. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu bagaimana itu semuanya, la dhahiktum qalila, kamu akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira, dan kamu akan banyak menangis. Enggak tahu dia. Dianggap enteng. Rubba dhahikin mala'afahu wa akfaruhu qad khurrijat min indil gassari wa wala yash'ur. Banyak orang tertawa, terbuka lebar mulutnya. Kalau bahasa sekarang cekikian, cekakaan. Dia nggak paham, kafannya udah dibeber untuk bungkus dia, udah disiapkan. Garibul maut, baru mau mati, masih aja dia tertawa-tertawa. Karena itu, ya'tabirul insan bima ra'ah, bima sami'ah, bima balaghahu minal khabar. Manusia hendaknya dia tadi itu bisa mengambil ibrah, mengambil ilmu dengan apa yang ia lihat. Tuh lihat itu, hadar rajul kemarin masih hidup seperti kita, wal an mithlul khashab la yataharraku harakah sari'. Nanti lihat orang ini yang dulu hidup seperti kita, ternyata dia seperti kayu, nggak bisa bergerak sedikit pun. Udah mati dia. Awanuk, hinuk, waktuk. Sekarang waktunya kamu. Entar lagi akan mengalami seperti itu. Jangan banyak tertawa. Akan membuat hati kamu itu mati nanti. Didatangkan alim, didatangkan dai, didatangkan ustadz untuk ngobatin hati. Ngelucu dia. Membuat orang tertawa. Yang sarifu minal majlis fi ghaflah anillah subhanallah, izdada ghaflatuhum anillah. Akhirnya orang pulang dari majlis itu bukan sadar, bukan tobat, semakin tambah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah buat peringatan nanti. Enggak benar begini. Jangan buat peringatan Maulid, jangan peringatan Mi'raj, dan peringatan yang lainnya. Baca Quran aja yang tidak. Datangkan mereka yang bisa kalau buat peringatan Maulid membuat kamu itu semakin cinta kepada Rasul. Pulang dari majlis bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, semangat untuk mengikuti bersolawat kepada Nabi. Itu manfaat. Pulang dari majlis tertawa-tawa, kakak pulang, tidak ada taksir sama sekali. Allah, ada apa yang mengadakan ini dengan jutaan itu? Tidak masuk akal ini semuanya. Dan ini yang terjadi. Wal madaris, madrasah-madrasah juga demikian. Kadang-kadang yang diundang drum band banji. Ada apa itu buat madrasah? Ini bukan madrasah. Madrasah itu untuk tarbiyah hasanah, untuk pendidikan yang baik. Ini mafsadah. Ini akan menghasilkan amal yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Ini mau apa-apaan ini, begini nih. Karena itu harus disadari, hati-hati loh ya. Jangan membuat satu kalimat pun akan bisa kamu fi sukhtillah sampai yaumil qiyamah. Selalu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sampai hari akhir. Kalau sudah fi sukhtillah, matinya su'ul khatimah.
Kalau sudah fi sukhtillah, dia akan merasakan adzabul qabr. Kalau sudah fi sukhtillah, dia akan mendapatkan masyaqqah fi yaumil qiyamah. Kalau sudah fi sukhtillah, fi nar. Fi sukhtillah ila yaumi yalqa. Allah murka sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali ada di sini, insyaallah akan kita teruskan. Walhasil al-insan yatanabbah, manusia tadi itu harus betul-betul sadar bahwa setiap kalimat yang ia ucapkan akan dipertanggungjawabkan daripada Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan itu semuanya jangan dianggap enteng, imma fi mardatillah wa imma fi sukhtillah. Kalau enggak dapat ridha, ya dapat murka Allah. Dapat ridha Allah kalau kalam tadi itu fi mardatil min ridwanillah, dapat murka Allah kalau kalam tadi itu min sukhtillah. Wa faqana Allah wa iyyakum limardatih ya rabbal alamin. Hayya. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا تبشرك الأملاك بالفوز والأجر وترجح عند الوزن أعمالك التي تسار بها في موقف الحشر والنشر وتمضي على متن الصراط كبارق وتشرب من حوض النبي المصطفى التهري وتخلد في أعلى الجنان منعما حظيا بقرب الواحد الأحد الوتري وتنظره بالعين وهو مقدس عن الأين والتكييف والحد والحصر عليك بتحسين اليقين فإنه إذا تم صار الغائب عينا بلا نكر وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر وأعني به من ليس ينعت غيره
بحجة إسلام فيا لك من فخري وخذ من علوم الدين حظا موفرا فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير وشرح لصدري ألا إنه البحر المحيط وغيره من القطب أنهار تمد من البحر تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلاوت الوعد في غاية البشر بعيدا عن المنهي مجتنبا له حريصا على المأمور في العسر واليسر وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأكدار فاعكف على الذكر. كما أحسن الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما خل أذقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام اشرف وعلى الصحب مصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتحة إلى حضرة رسول الله سمعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحابه وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن من دين سلم جل الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله
وعلوي بن عبد الله علي بن علي وأخرج سادة العظمة في مقدم جميع ساداتنا النبي علي والغجري مع أخواني وابن علي محمد مال الدبيلة والمقدمة ثاني الحبيب الرحمن السقاف وأسرق والسكران وابن علي وشهاب والجذب لا عبد الله رئيس الأكبر وابن أبو بكر الإمام ورضا علي بن أحمد سمع الخروج شيخ بن سالم علي بن سالم بن عفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن شهاب الحداد ثم إلى الحبيب عبد الله بن طاهر وأخي طاهر ثم حب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى هجة الإسلام بحامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح أولي 9 وأولي الكون أجمعين مكان كان حلت وحلت روح المشركين وخصوصا أولياء البلدة ثم إلى رسول الله مقام الحبيب جعفر نسجاب السيد ونسجاب وصول مفرعيمة ثم إلى مشرقه وبنى مشر مشرقتك وتعيش والدينا وليكم وماتنا وماتكم والمسلمين أن الله تغشاهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى فدنا وإياكم جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها ومن جميع الفتن والمحن ما ظاهر بطن ووفقنا وإياكم للخير وجعلنا الخير فعنا كل شر وسير تقبل جميعنا الصالحات وكفر عنا الذنوب والسيئات واقضي جميع الحاجات وارفع لنا الدرجات وأن الله سبحانه وتعالى اهدنا اهدي أولادنا وجعلنا وإياهم من الصالحين واكتبنا وإياهم في ديوان الصالحين وفتنا وإياهم من الشياطين وجعلنا وإياهم فتنة هذه الدنيا السالمين ويغفر الذنوب واستر ويفرج الكروب وشر القلوب وذكر حجر المتوب ويغفر لوالدينا ولكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين ان الله يبلغ من اخبارنا ما يسرهم ولا يبلغ من اخبارنا ما يسوءهم وعلى هذه يكون صالحا وما نوى السلف وما نوى الاباء وما نوى صاحب الوقت في مثل هذه الساعه ومثل جالس نويناه وما قصدنا ما طلب وطلبنا والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم.